Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan pengolahan data survei dengan regresi berganda, 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Pada bagian pertama, kita sudah menganalisis data ini dengan uji hipotesis penelitian. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengembangkan analisis regresi berganda ini, yaitu untuk mengolah data mencari deskriptif statistik atau analisis deskriptif dan uji persyaratan analisis data, di mana dalam sebuah penelitian yang lengkap biasanya selain uji hipotesis itu diperlukan yang namanya analisis deskriptif, teknik analisis deskriptif dan uji persyaratan analisis data. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa penelitian kita ini adalah survei regresi berganda, 2 variabel bebas, 1 terikat. Dengan tema penelitian atau judul penelitian, pengaruh konsep diri dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematik. Ini salah satu contoh ya. Desain penelitian yang kita pakai seperti ini juga salah satu contoh ya. Kemudian langkah pertama, kita kembali membuka data SPSS yang lama. Kita buka dulu, ini ada ya. Kita buka yang waktu part 1 atau bagian pertama, kita sudah mengolah uji hipotesis penelitian dengan memakai data yang sedang kita buka. Jadi datanya pakai data yang lama. Jadi ini satu kesatuan antara part 1 dengan part 2, bagian pertama dengan bagian kedua ini ya. Kalau bagian pertama kita hanya uji hipotesis. Nah, sekarang adalah teknik analisis data dan uji persyaratan analisis data sebagai pelengkap daripada sebuah laporan penelitian uji regresi berganda. Kita tunggu sebentar ya, sampai muncul data mentah SPSS ya. Ini karena RAM-nya agak lemot ya, jadi agak cukup lama. Nah, ini data lama kita. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba melakukan analisis, yaitu teknik analisis data deskriptif ya, analisis deskriptif. Yang pertama adalah langkah-langkahnya kita analyze deskriptif, statistik, frekuensi, klik, frekuensinya. Nah, di sini ada 3, karena kita 3 variabel ya tadi. Variabel bebasnya 1, prestasi belajar matematik. Variabel terikatnya, prestasi belajar matematik, 1 variabel. Variabel bebasnya 2, yaitu X1 dan X2. X1 konsep diri dan X2 adalah minat belajar. Biasanya dalam satu aturan lembaga, yang pertama kali dideskripsikan adalah variabel terikat. Berarti variabel Y-nya ya, kita klik, kemudian kita masukkan ke kolom variabel, dan kita coba klik statistik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Silahkan Bapak Ibu para mahasiswa memilih ya mana aja yang kita diperlukan. Misalkan min, median, modus, minimum, maksimum, standar deviasi ya, atau sweetness dan kurtosis, silakan aja. Pada kesempatan ini saya hanya 6 poin ini, min, median, modus, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Kemudian setelah itu kita klik continue. Kemudian untuk mendapatkan data polygon histogram kita klik chart ya. Di sini ada pilihan, ada histogram. Nah, di sini poligonnya di sini.
show normal on histogram ya. Di sini klik histogram dan show normalnya, kemudian continue, kemudian oke. Nah, oke, kita akan menghasilkan tabel statistik. Nah, ini tabel deskriptif statistik untuk variabel prestasi belajar matematika, variabel Y ya, variabel terikat. Kemudian tadi yang poligon histogramnya ini. Nah, ini poligon histogramnya. Kemudian berikutnya adalah kita mencari dengan langkah yang sama untuk variabel bebas X1 dan X2. Prestasinya kita kembalikan, masukkan X1 ya. Kemudian ke variabel, kotak variabel langsung oke ya, karena perintahnya sudah sama dengan yang tadi. Oke. Jadi untuk variabel statistik konsep diri X1. Nah, ini poligon histogramnya. Dan berikutnya adalah untuk dengan langkah yang sama untuk mencari deskriptif, tabel deskriptif untuk yang minat belajar. Kembalikan konsep dirinya, masukkan yang minat belajar, dan langsung oke. Ya. Ini yang ketiga, variabel X2 ya, minat belajar. Ini tabel statistiknya dan ini tabel histogramnya. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, mencari uji persyaratan analisis data. Di sini yang pertama adalah kita tabel normalitas data ya, nanti kemudian ada tabel normalitas galat, kemudian tabel linier ya, nah, regresi linier juga, kemudian heteroskedastisitas, dan ada beberapa uji persyaratan. Uji persyaratannya di sini ada 5. Pertama adalah normalitas data, kemudian heteroskedastisitas, kemudian berikutnya normalitas galat, regresi linier ya, dan satu lagi adalah multikoliniaritas ya. Ada 5 ya. Yang pertama adalah kita normalitas data dulu. Kita lakukan cara pengolahannya adalah analyze. Kemudian ini kita non parametric test, kemudian one sample, ligasi, ya, dialog, kemudian one sample KS, satu sampel KS ya, di sini diklik. Nah, di sini boleh satu-satu atau boleh tiga-tiganya. Ya, pada kesempatan ini saya tiga-tiganya langsung saja ya. Diuji normalitas data, artinya datanya X1, X2 dan Y-nya. Dan masukkan ke tes variabilis, kotak tes variabilis, kemudian oke ya, di sini. Nah, di sini ada, nah kebetulan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov test ya, jadi one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini sudah ada, ini normalitas data. Kemudian multicol. Nah, multicol kemudian heteroskedastisitas itu satu paket ya. Kita analisisnya. Yang pertama adalah analyze, kemudian regression, kemudian linear ya. Nah, kemudian konsep diri dan minat belajar, variabel bebasnya kita masukkan ke independen. Prestasi belajar, variabel terikat ke independen. Kemudian klik option, klik statistik ya. Nah, di sini sudah. Ini untuk kemudian klik plot. Nah, plot di sini adalah si jet rate-nya dimasukkan ke X, kemudian jet trace-nya ke Y, kemudian centrang histogram, kemudian normality probability plotnya, kemudian continue ya, kemudian klik shape. Nah, kemudian dicentrang pas tabel residual ya, sebelah kanan atas unstandardized ya. Kemudian continue, ini untuk mencari nanti normalitas galat ya, continue. Kemudian ini statistiknya R square, deskriptif, path and partial correlation, kemudian collinearity ya, itu juga dicentrang ya. Continue, jadi ada 3 yang dicentrang, statistik, plot, shape ya.
Nah, itu di antara. Nah, kalau mau merubah misalkan apa namanya, tingkat probabilitasnya, nanti ada di kolom option. Di sini ada yang 0,05 ya, 5% atau yang 10%. Ini antara 5% sampai 10% ya. Ini kita biarkan saja ya, defaultnya seperti itu. Nah, di sini yang kita harus perhatikan adalah tiga menu, yaitu yang harus kita jangan lupa diisi, yaitu statistik, ini dicentrang ya, yang belum. Kemudian plot, nah nanti perpindahan jet trend dan jet sheet ya di sini, dan histogram normality probability. Kemudian set, nah ini untuk unstandardized, nah ini dicentrang juga. Nah, kalau ini udah semuanya, maka kita klik OK. Nah, di sini yang akan kita cari nanti adalah uji multi-call. Multi-call ini nanti akan ada di sini, yaitu toleran dan pip ya. Ini udah ada muncul tabelnya, artinya sudah berhasil kita mencari uji multi-call. Nah, dari tabel-tabel ini kita tidak semuanya diambil ya, tapi hanya beberapa. Ya, ini adalah heteroskedastisitas ya, autokorelasi. Ada dua nanti yang kita ambil, yaitu pertama adalah collinearity statistik, toleran pip, dan ini heteroskedastisitas ya, sekitar plotnya. Dan satu lagi adalah normalitas galat. Normalitas galat, nah kita sama dengan uji normalitas data. Jadi ada normalitas data, ada normalitas galat. Nah, kita yang galatnya ya. Kemudian non parametric analyze, non parametric test sama dengan normalitas data. Kemudian legacy, kemudian one sample KS. Nah, kalau tadi kan normalitas data itu kan ya X1, X2, dan Y, kita kembalikan dulu ya. Pindahkan ke kiri. Kemudian yang dimasukkan untuk mencari galatnya adalah unstandardized-nya yang tadi ya. Dan dimasukkan dan OK. Nah, ini normalitas galatnya unstandardized residual. Nah, ya. Sudah. Kemudian yang terakhir adalah uji persyaratan yang kedua, yaitu regresi linear ya, linear regresi. Nah, di sini ada dua ya, kita yaitu X1 terhadap Y, kemudian X1 X2 terhadap Y. Jadi X1 dengan Y, X2 dengan Y. Linear tidak misalkan ya. Nah, kita adanya di menu analyze, compare mean, median mean ya. Kemudian masukkan yang konsep diri, variabel bebas dan minat belajar ke independen. Kemudian yang Y-nya ke dependen. Kemudian klik option. Nah, di sini ada test for linearity. Nah, ini dicentrang ya. Jangan lupa, jangan kelewat nih. Kemudian continue. Kemudian OK. Nah, di sini ada dua tabel ANOVA table ya. ANOVA tabelnya ini satu adalah untuk yang konsep diri dengan prestasi belajar matematik, berarti X1 dengan Y. Yang kedua adalah ANOVA table minat belajar dengan prestasi belajar matematik, berarti X2 dengan Y. Ini ya. Nah, ini sudah selesai pengolahan data daripada teknik analisis data ya, deskriptif. Teknik analisis deskriptif ada 3 ya. Ini Y, kemudian X1 dan X2. Kemudian uji persyaratannya, pertama adalah normalitas data, yang kedua adalah multi-call. Nah, multi-call ada di collinearity statistik, toleran dan pip ya. Kemudian heteroskedastisitas itu ada di tabel scatter plot ya, kita pakainya scatter plot. Kemudian normalitas galat, nah ini ya unstandardized residual dan linear regresi ya, yaitu ANOVA table ada 2, X1Y dan X2Y. Apakah dia linear ya hubungannya atau tidak. Nah, ini output SPSS untuk melengkapi pengolahan data yang pertama, yaitu uji hipotesis penelitian. Nah, kemudian tidak semua tabel ini kita masukkan ke dalam laporan ya, tetapi hanya beberapa
tabel. Nah, saya bikin rangkumannya. Nah, rangkumannya seperti ini. Nah, nanti kita copy ya nanti ke Word. Ya, kurang lebih seperti ini desainnya. Yang pertama adalah tadi deskripsi data untuk variabel Y, ya kita tabelnya aja, tabel deskriptif statistik ya, ini tabel statistik. Nah, di sini kita tinggal menginterpretasikan atau menjelaskan beberapa poin-poin, misalkan nilai minnya berapa, mediannya berapa, dan seterusnya. Atau tambah interpretasi yang lain, silahkan. Kemudian ini polygon histogramnya juga sama ya, kelihatan kurvanya adalah normal ya di sini di tengah-tengah. Kemudian untuk variabel X1 juga demikian, sama dengan variabel Y ya, tabel statistiknya aja. Kemudian dan kurva ya, polygon histogramnya. Nah, ini kemudian yang X2 juga demikian. Ini adalah untuk X2. Ini penjelasannya yang singkat, bisa ditambahkan lebih jelas ya, lebih lengkap barangkali, silahkan. Kemudian tabel ini polygon histogramnya ya, untuk X2. Kemudian uji persyaratan analis data, yang pertama adalah uji normalitas. Nah, ini uji normalitas ini, normalitas data ya, normalitas ada dua, ada normalitas data dan ada normalitas galat. Nah, ini satu-satu, ini X1, ini X2, ini Y. Nah, yang kita lihat adalah nilai Kolmogorov-Smirnov. Nah, berapa ya, X1-nya berapa, X2 berapa, dan Y-nya berapa. Tapi yang menjadi keputusan kriteria adalah nilai sig-nya. Nah, di sini dijelaskan, kaidahnya adalah jika nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Tetapi kalau sig-nya kurang dari 0,05, berarti sampel signifikan. Jadi jika sig-nya kurang dari 0,05, sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, untuk kalau dilihat di sini untuk konsep diri, nilai sig-nya kan 0,441, berarti ini lebih dari 0,05, dia berarti berdistribusi normal. Untuk yang X2, sig-nya 0,990, ini pun lebih dari 0,05, berarti berdistribusi normal. Dan untuk Y, prestasi belajar matematik pun lebih dari 0,05, yaitu 0,634, berarti berdistribusi normal. Kebetulan pada pengolahan data ini, semua data berdistribusi normal, karena sig-nya lebih dari 0,05. Kemudian berikutnya adalah uji multicol. Nah, uji multicol ini yang kita ambil adalah tabel yang panjang tadi, yaitu koleritas statistik, toleran, dan PIP. Nah, ada satu referensi yang menjadi kriterianya adalah, ini kaidah penetapannya, jika nilai variabel inflation vektornya atau PIP-nya lebih dari, kalau nilai PIP-nya lebih dari 10, maka data mengalami multikolinitas. Tetapi kalau kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikolinitas. Artinya apa multikolinitas? Adanya keterkaitan antara variabel bebas yang ada. Ya, yang lebih bagus dalam pengolahan data regresi adalah saling lepas. Jadi tidak ada keterkaitan antar variabel. Ya, itu yang bagus untuk variabel untuk pengujian regresi, analisis regresi ya. Nah, maka di sini kebetulan adalah keputusannya karena nilai PIP-nya adalah 9,046, itu kurang dari 10, disimpulkan tidak mengalami multicol. Artinya antara variabel bebas pertama dengan variabel bebas yang kedua tidak terjadi ikatan. Dan ini sangat cocok kalau kita menggunakan analisis regresi. Kemudian yang kedua adalah heteroskedastisitas. Nah, di sini kelanjutan dari multicol. Biasanya kalau terjadi multicol maka terjadi heteros. Nah, ini kriterianya adalah kalau gambarnya mengacak ya, acak, titik-titiknya itu sekitar terkacak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau misalkan berbentuk pola ya, maka terjadi heteroskedastisitas. Ini hampir sama dengan multicol sebetulnya ya, ada ikatan. Ini kan bebas berarti ya, pencarnya, gambarnya pencar. Kemudian yang berikutnya adalah uji persyaratan berikutnya adalah normalitas galat. Nah, kalau ini adalah yang di normalitas adalah residunya, galatnya ya.
sama dengan normalitas data kriterianya. Apabila nilai sig-nya lebih dari 0,05 berarti dia berasal dari yang populasi berdistribusi normal ya. Di sini kebetulan 0,249 lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal ya galatnya. Nah, kalau persyaratan-persyaratan ini satu lagi ya, yang persyaratan berikutnya adalah yang kelima adalah uji linearitas regresi. Mohon maaf. Nah, ini uji linearitas regresi karena variabel bebasnya ada dua, maka ada dua uji linearitas regresi, yaitu variabel bebas pertama X1 terhadap Y dan variabel bebas kedua X2 terhadap Y. Nah, yang dilihat daripada kriteria ini adalah deviasi from linearity ya. Apabila nilai deviasi from linearity-nya sig-nya itu adalah lebih dari 0,05 berarti dia tidak tidak linear. Nah, kalau kurang dari 0,05 berarti tidak linear, kalau lebih dari 0,05 linear ketetapannya. Jadi kalau deviasi from linearity nilai signifikansinya lebih dari 0,05 berarti dia linear. Kalau kurang dari 0,05 berarti tidak linear. Nah, kebetulan di sini untuk yang nilai deviasi from linearity adalah 0,007, berarti kurang dari 0,05. Maka untuk X1 dengan Y ini hubungannya tidak linear. Dan untuk yang X2 dengan Y, nilai deviasi from linearity sig-nya adalah 0,530. Ini lebih dari 0,05. Maka untuk X2 dengan Y hubungannya adalah linear. Dan berikutnya, nah ini hanya merangkum yang kemarin, baru setelah uji persyaratan itu terpenuhi, maka dilakukan uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis ini pada part pertama, bagian pertama sudah dijelaskan ya. Nah, yang saya jelaskan pada part kedua, bagian kedua ini adalah uji persyaratannya sama analisis deskriptifnya ya. Dan sudah selesai semuanya ya ini untuk bab 1 tentang analisis data, penelitian survei dengan regresi berganda, dua variabel bebas, satu terikat, sudah lengkap ya, dari mulai analisis deskriptif, kemudian uji persyaratan analisis data, dan uji hipotesis. Nah, ini untuk yang bagian kedua ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.